Halo Lur, balik lagi bersama Sesepon FT. Hari ini kita akan membahas salah satu game yang sudah lama banget ingin saya review. Yang menjadi menarik adalah karena genrenya mobil-mobilan. Dan ada banyak hal yang saya ingin kasih tahu ke dulur-dulur ya. Sebelum itu, disclaimer on dulu, ini bukan saran finansial. Terutama bocil-bocil, kalau kalian nganggep ini saran untuk main, investasi, mending minggir dulu. Karena video ini hanya sebatas untuk share informasi, bisa dijadikan sebagai referensi, tapi tetap harus DYOR, do your own research. Harus melakukan riset sendiri, biar paham resiko dan rewardnya. Untung makan sendiri, rugi juga makan sendiri. Bahasa kasarnya kayak gitu lur. Yang menarik di Air Games ini adalah ada racing, artificial intelligence, dan engineering. Mobil-mobilan jelas, artificial intelligence ini seperti kayak gambarnya itu lur. Memang bener-bener mirip kayak aslinya. Kalau dulur nonton trailernya di awal tadi, saya kasih cuplikannya. Memang mirip bener-bener ya, bagus banget untuk sekelas game NFT. Ya walaupun mungkin untuk selera beda-beda. Dan bagi dulur yang suka proyek punya banyak backingan, Air Games ini salah satu proyek itu lur. Karena banyak sekali termasuk kayak Dawmaker, WeMade atau Wemix, BMW Capital, Gamevolution, dan masih banyak lagi ya. Jalan lur. Banyak, soalnya jalan jadi nggak bisa kebaca. Dan masih banyak lagi termasuk Verum Network. Nanti dulur bisa cek atu-atu atau satu persatu. Setelah itu ada media coverage. Maksudnya adalah media yang memuat atau membahas game Air Games. Terlepas mereka memuatnya itu karena press release dari proyek Air Games ya, kita nggak tahu. Tapi kita perlu kasih applause atau tepuk tangan karena bagaimanapun itu salah satu effort ya biar gamenya terkenal. Game ini mengingatkan saya kayak game Asphalt ya, atau game-game Web2 pada umumnya. Ada virtual garage atau virtual garasi. Lalu juga ada various mode, ada jenis mode-mode yang kayaknya dulur pasti nggak asing kayak street racing, time trial, story mode, dan masih banyak lagi. Lalu ada futuristic AI. Kalau kita lihat di sini sih deploy faster vehicle model. Mungkin maksudnya model-model di game ini itu cukup bagus lur, dibantu dengan AI. Jadi nggak monoton. Nah kayak gini nih tampilannya, formula, demolish mode, off-road racing, ini mode-mode di dalam gamenya nanti. Lalu di sini ada garasi dan juga ada roadmap-nya, termasuk marketing. Ini marketing udah lewat ya, soalnya di sini sudah masuk kuartal 1. Lalu untuk kuartal 2 ada mobil baru, desain, NFT asset enhance. Yang penting sih ini ya, improve play to earn mechanic. Tadi saya baca-baca sedikit, cuman saya berharapnya sih tokennya aja lur, harganya ya. Nanti saya bahas untuk harganya. Nah yang penting itu di kuartal 3 ini, karena kan kita masuk kuartal 3 ya, ada co-op atau team racing mode. Setelah itu ada community driven content, e-sport juga atau competitive racing, dan cross platform dan cross platform compatibility. Saya sih berharapnya ini masuk Wemix ya nanti. Masuk Wemix dan bisa dimainkan minimal modalnya nggak terlalu besar lur. Karena ini cross platform, bisa jadi nanti di samping yang platform Air Games, nanti dulur juga bisa main di platform lain. Misal kayak XPLA kan, TWDAS itu kan cross platform tuh sekarang. Karena ada di Oasis Network ya, atau di Oasis. Menurut saya update ini cukup menarik, termasuk yang kompetitif sama e-sport. Lalu ada tokenomic, ini cukup banyak pembagiannya dan suplainya 1 miliar. Bagi dulur yang penasaran, tokennya itu sudah rilis April kemarin 2024 dan turun ya. Turunnya itu bisa dibilang 10 kali lipat dari harga tertingginya. Lalu di sini ada core timnya, Lodehuk, Habinanes, Abhishek Pegada, dan lain-lain. Waktu saya cek, karena kan ada studionya juga, waktu saya cek studio ternyata Air Games ini besutan dari Fabworld Studio. Fabworld Studio ternyata bukan hanya studio game web 2, tapi ternyata fokusnya juga sudah ke game web 3. Bahkan di ekosistemnya ini banyak banget lur. Maksudnya ekosistem di dalamnya ya, meskipun memang tidak banyak ekosistem proyek luar yang masuk ke dalam, tapi mereka ini sudah punya konsep untuk memperkuat ekosistem di dalamnya, termasuk Fabworld game-nya, stackingnya, ada konsolnya, desktop, earning, mobile, dan masih banyak lagi. Ini muter di dalamnya dulu. Untuk gamenya sendiri ada Arsenal. Ini dulur bisa main di Android. Saya yakin dulur juga nggak banyak tahu ya game ini. Bisa main di Android, dulur juga bisa download, termasuk Funworld ini juga.
dan H20. Kalau kita cek yang Arsenal ya, kita klik yang Play Now. Tampilannya kayak gini lur. Dulur bisa main di Google Play. Kalau kita klik nanti akan diarahkan ke gamenya. Yang main baru 10.000 orang, FPS multiplayer shooter. Setelah itu ada roadmap di sini, lalu ada tim, dan yang perlu dulur lihat adalah timnya. Timnya ini sama dengan di R Games yang ini. Makanya kalau dulur kok kayaknya mirip-mirip dengan Fabwell ya, karena game studionya R Games ini adalah Fabwell Studio. Nah, di sini ada nih powered by Unreal Engine, BNB Chain, Solana, Unity, dan Fabwell Studio. Dan institutional advisornya sendiri ada Verum Network yang tadi saya bahas, dan seterusnya di sini ada. Itu tadi pembahasan singkat tentang game R Games Tech. Menurut dulur kayak gimana? Waktu saya cek Twitternya sendiri, update-nya memang tidak cukup banyak ya. Maksudnya adalah event-event yang dilakukan. Kalau Matrix kan cukup bagus tuh eventnya. Tapi R Games ini sayangnya tidak sebanyak yang kalau dulur lihat-lihat ya. Meskipun punya tim yang bagus, lalu punya backingan juga bagus, tapi ya dulur bisa lihat. Makanya ini juga salah satu alasan kenapa saya juga tidak terlalu percaya. Karena bagaimanapun semua kembali ke tim pinter nggak membuat proyeknya ini cukup hype. Kalau kurang, ya dulur bisa lihat kayak R Games Tech ini. Bahkan Fabwell sendiri yang sudah punya 3 game, termasuk yang Arsenal ini, game FPS, juga kayaknya kurang mendapat banyak perhatian. Ini sayang banget loh. Tapi kalau dulur tertarik untuk main, pengen coba-coba, mungkin saja dulur bisa lihat celahnya, monggo. Itu kembali ke dulur-dulur. Makanya saya coba bahas biar dulur ada pertimbangan, ini gamenya kayak gimana sih, atau pengen coba-coba dulu, termasuk kayak R Games. Karena kan di kuartal 3 2024 akan ada banyak update, termasuk e-sport, cross platform juga. Di sini juga tadi lihat kita ada WMX. Nah, ini ketutup ya, di sini baru jalan. Nanti kelihatan ada WMX. Nah, ini kelihatan ya WMX-nya di sini. Dari semua event yang saya cari, cuman ini ya yang ada, yaitu Champion Glimpse. Kalau dulur tertarik bisa ikutan. Yang menang itu sekitar 50 orang nanti dari total reward $1.000. Ya lumayan lah, iseng-iseng kalau memang dulur tertarik untuk ikutan event Glimpse-nya ini. Tinggal selesaikan tugas-tugasnya aja lur. R Games juga sudah listing di banyak exchange termasuk MaxC, Get.io, Raydium, Pancake, dan BingX. Dulur bisa cek juga di paling bawah ada daftarnya. Ada di jaringan Solana sama BSC, PancakeSwap sama Jupiter. Saya sih berharapnya ya, meskipun memang kita nggak tahu ke depannya, ini salah satu game yang harusnya bisa naik sih. Cuman ya sekali lagi kalau nggak dapat banyak perhatian, ya mau naik gimana? Kripto memang butuh banyak perhatian biar bisa naik. Kalau nggak dapat banyak perhatian, mau sebagus apapun tim, backingan, ya sekali lagi harganya pasti akan turun. Makanya dulur harus paham resiko dan rewardnya. Semoga di sini dulur paham. Kalau masih bingung, tinggalkan jejaknya di kolom komentar ya. Banyak sekali yang kalau dibahas untuk satu proyek itu. Di sini ada dokumennya juga. Saya tadi baca ringkas seperti ekonomik, bisnis modelnya juga. Tapi setelah lihat update-nya, kayaknya lebih baik nunggu update-nya dulu sih. Nunggu update termasuk Fabwell game ini sama R Games-nya. Ini mau dibawa kemana? Harusnya ada partnership yang banyak ya, biar mendapat banyak perhatian. Rata-rata game melakukan strategi kayak gitu. Berarti kesimpulannya apa bu? Kesimpulannya ya saya tidak bisa mengatakan gamenya benar-benar worth it, karena saya bahas game ini biar dulu juga paham game RT, lalu Fabwell Studio juga, lalu backingannya, timnya, dan masih banyak lagi. Dan saya bahas game ini nanti kalau ada update di WMX, dulur bisa ngingetin saya ya, Fabwell atau R Games masuk WMX. Nah, nanti saya bahas lanjutannya tuh. Kalau dulur mau main sekarang, kayak game Arsenalnya juga monggo. Atau game-game lain juga bisa tuh. Ada banyak. Tapi kalau lebih tertarik R Games juga bisa. Terutama dulur yang suka mobil-mobilan. Yang penting dulur harus paham reward dan resikonya aja. Soalnya untuk alpanya sendiri, meskipun dulur sudah bisa download, waktu saya cari tahu, saya belum dapat info ada play to airdrop atau reward sejenisnya. Ini yang sangat disayangkan. Jadi intinya kalau memang dulur tertarik, ya dulur bisa join Discord atau Twitternya dan mantau lebih dalam tentang proyeknya.
Oh ya, kalau punya request tinggalkan jejaknya di kolom komentar. Banyak banget game ya, termasuk Legends of Arcadia. Saya juga pengen review tapi belum sempet. Banyak lur, Wusiland juga ada yang minta review tapi belum kesampaian. Jadi mohon dimaklum, tunggu videonya selesai. Sekian, matur nuwun.